Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline dan inilah segmen Newsline Trending Topic. Kita akan lihat apa yang sedang ramai diperbincangkan atau dicari informasinya ya oleh warganet. Nah ini dia pemirsa dari hasil Google Trends yang banyak penasaran ini soal rupiah ya pada hari ini karena kemarin memang sudah sempat mencapai rekor nih Gemma. Dan kita akan bahas selengkapnya dalam Trending Topic Newsline berikut ini pemirsa. Ya pemirsa, per pukul 15 atau jam 3 sore ini waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah berada di level 17.386,45 per dolar Amerika Serikat. Nah kalau kita lihat di pagi tadi pemirsa, nilai tukar rupiah di pasar spot berhasil rebound di awal perdagangan, dibuka di level 17.383 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah menguat 0,24% dibandingkan pada penutupan hari Selasa kemarin yang berada di 17.424 per dolar Amerika Serikat. Nah pemirsa, pergerakan rupiah ini sejalan dengan seluruh mata uang di Asia yang dibuka menguat seiring dengan melandainya harga minyak dan indeks dolar akibat pernyataan Presiden Trump bahwa intensitas serangan ke Iran akan diturunkan. Adapun sentimen dari domestik berasal dari euforia pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggi sejak 4 tahun terakhir dan harapan peningkatan suku bunga oleh Bank Indonesia pada kuartal ini. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year pada kuartal 1 2026. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang tercatat sempat menembus level 17.425 per dolar Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana pada Selasa kemarin. Anggota KSSK yang terpantau hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widiasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan LPS Anggito Abimanyu. Gubernur BI menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Bank Indonesia guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Ya, selain itu pemirsa, Gubernur BI juga menyebut ada 7 langkah yang akan dilakukan untuk menjadi bagian penguatan kebijakan moneter yang dikombinasikan dengan koordinasi erat bersama otoritas fiskal. Dengan 2 hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu under value. Under value dan ke depan kita Ya, dan pemirsa ada 7 langkah yang disiapkan oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama memperkuat intervensi di pasar valuta asing baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian BI memperkuat aliran masuk modal asing melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia. BI juga akan melanjutkan pembelian di pasar sekunder dan juga akan menjaga likuiditas perbankan, memperketat pembelian valuta asing tanpa underlying dengan batas pembelian dolar sebelumnya yaitu 100.000 USD per bulan yang kini ditekan menjadi 50.000 dolar per bulan. Bank Indonesia juga akan memperkuat intervensi di pasar offshore NDF dengan melibatkan bank domestik. Kemudian Bank Indonesia akan meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi dengan bekerja sama dengan OJK. Nah pemirsa, untuk mengetahui apa saja faktor yang paling mempengaruhi nilai tukar rupiah belakangan ini dan apa strategi kebijakan yang tepat untuk perekonomian di tengah tekanan terhadap rupiah, kami akan berbincang bersama ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI Tengku Rifki. Selamat sore Pak Rifki. Sore Mbak, apa kabar?
Baik Pak Rifki, jadi Pak Rifki kalau kita melihat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini kan salah satunya adalah dari capital outflow atau arus modal yang keluar yang dipengaruhi juga tekanan global dan kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan faktor lainnya Pak dari domestik sendiri? Apakah ada? Iya, kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini sebetulnya rupiah itu terus melemah. Jadi memang selain faktor eksternal, baik yang belakangan dari keputusan The Fed maupun beberapa minggu terakhir dari eskalasi perang antara US dan Iran, sebetulnya sebelumnya pun sudah ada faktor-faktor yang melemahkan rupiah. Yaitu apa? Yaitu faktor-faktor domestik. Apa-apa saja faktor domestik ini? Ini kita bisa lihat dari beberapa rangkuman catatan yang diberikan oleh berbagai lembaga rating. Catatan-catatan tersebut apa? Salah satunya adalah isu terkait dengan kestabilan fiskal kita. Dengan ruang fiskal kita yang sangat terbatas, lalu dengan berbagai program flagship yang memakan porsi anggaran cukup besar, ini membuat investor cukup ragu dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, apalagi sekarang mengalami tekanan dari sisi eksternal. Kedua, ini adalah dari policy uncertainty. Ini juga di-highlight oleh lembaga rating, di mana banyak kebijakan pemerintah saat ini atau belakangan ini cenderung bergonta-ganti atau tidak jelas arah kebijakannya, baik dari sisi fiskal maupun sisi moneter. Nah, ini ketidakpastian ini yang membuat investor itu sulit mengantisipasi kira-kira bagaimana nanti kondisi perekonomian Indonesia ke depannya. Dan ketiga mungkin adalah state dominance. Ini adalah kondisi di mana pemerintah ini masuk di banyak sektor perekonomian. Kita tahu pemerintah dengan Danantara, dengan berbagai macam program flagshipnya, ini masuk ke berbagai macam sektor. Kita pun juga beberapa waktu belakangan sering mendengar pemerintah ini akan intervensi baik di pasar modal dan lain-lain. Nah, ini yang membuat investor merasa kemudian pemerintah ini terlalu besar intervensinya sehingga membatasi ruang gerak sektor swasta. Ini pun juga menjadi catatan sehingga kemudian investor ini cenderung melakukan outflow dari Indonesia sehingga terjadi pelemahan rupiah. Kira-kira itu tiga faktor utama dari sisi domestik yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah saat ini. Ya, Pak Rifki, di tengah berbagai faktor tadi, Pak, apa yang paling krusial begitu untuk mengembalikan kembali begitu ya kepercayaan dari investor global mengatasi adanya capital outflow yang terjadi? Saya rasa yang paling penting pertama adalah policy certainty. Artinya pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa ini kebijakan fiskal yang akan kita ambil, ini kebijakan moneter yang akan kita ambil. Jadi kebijakannya ini sifatnya lebih responsif, bukan reaktif terhadap apa-apa yang terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini kita belum melihat kira-kira jangka panjang ini strategi fiskal pemerintah seperti apa. Kita belum melihat misalnya saat ini di tengah tekanan harga minyak yang cukup drastis, bagaimana pemerintah akan merealokasi anggaran agar kemudian subsidi dan bantuan sosial ini bisa tetap terjaga ke masyarakat. Lalu dari sisi moneter pun kita juga belum melihat stance BI yang kemudian ini cukup firm. Kadang-kadang BI stance-nya itu kemudian mendukung growth, kadang-kadang mendukung stability. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa memang perlu lebih clear dari pemerintah. Tidak hanya bentuk kebijakannya, tapi juga dari sisi komunikasi ke masyarakat luas. Jadi saya rasa mungkin itu faktor yang paling urgent dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, nah Pak Rifki, OJK kan juga mengatakan bahwa akan memperkuat investor domestik ya untuk menjadi bantalan stabilitas pasar. Seberapa signifikan Pak langkah ini untuk menjaga keamanan fundamental ekonomi Indonesia? Ya, saya rasa ini sebetulnya bukan substitusi ya. Artinya kalau kemudian faktor-faktor yang membuat investor asing ini menjadi outflow atau menjadi keluar dari Indonesia, tentu investor domestik pun juga memiliki keraguan yang sama gitu. Jadi artinya bukan kemudian kita mengandalkan investor domestik untuk menambal investor asing yang keluar karena memiliki beberapa catatan terhadap perekonomian Indonesia. Yang lebih bijak dilakukan baik oleh pemerintah, BI maupun OJK adalah meresolve isu-isu tadi sehingga kemudian baik investor asing maupun investor domestik ini bisa confident untuk menempatkan dananya di pasar modal dalam negeri dan dalam valuta rupiah.
Sejalan dengan itu Pak Rifki, ini ada langkah begitu ya dari Bank Indonesia yang menyiapkan strategi untuk menekan angka pembelian valuta asing tanpa underlying. Jadi yang sebelumnya semula $100.000 per bulan, ini menjadi $50.000 per bulan. Nah, bagaimana pandangan Anda dari sisi ini Pak Rifki? Ya, saya melihat ini sebetulnya adalah kebijakan yang di jangka pendek bisa efektif. Dalam arti ini mencegah terjadinya panic selling atau terjadi massive capital outflow dalam waktu dekat, atau dalam istilah teknisnya mencegah terjadinya sudden stop, di mana arus modal kapital asing tiba-tiba keluar secara drastis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memoderasi kepanikan yang terjadi terhadap aksi jual rupiah. Tapi memang ini nggak menyelesaikan isu di akarnya gitu, bahwa isu-isu tadi itu masih belum tersolve, ini perlu segera disolve. Yang dilakukan BI saat ini hanya bisa memoderasi dampaknya, tapi memang ini nggak akan kemudian mengembalikan rupiah ke level nilai wajarnya atau di fundamentalnya yang cukup kuat apabila poin-poin utama tadi, misalnya policy certainty, lalu kemudian mengurangi state dominance dan juga kesenambungan fiskal ini tidak teradres. Baik, nah Pak Rifki, kalau penggunaan mata uang asing, apakah bisa digunakan selain USD untuk transaksi perdagangan internasional dan juga penerbitan obligasi? Apakah bisa membantu juga untuk menekan ataupun mengembalikan angka rupiah menjadi kuat lagi? Saya rasa to some extent bisa, tapi sekarang pun isunya adalah rupiah ini juga melemah terhadap banyak mata uang negara lainnya gitu. Jadi kalaupun kemudian kita bertransaksi selain dengan US dollar, masalahnya mata uang pairingnya ini pun kita harusnya tidak melemah. Karena kalau dia melemah juga, kalau rupiah melemah terhadap mata uang tersebut, katakanlah Singapura dollar atau kemudian euro, maka kemudian efek ini pun juga tidak akan mengembalikan kekuatan rupiah. Tapi ini memang bisa membantu diversifikasi tekanan risiko tidak hanya pada USD. Nah, tapi yang ingin saya highlight di sini adalah keywordnya itu bahwa ini adalah bukan solusi permanen. Ini adalah obat sementara untuk menjaga agar fluktuasi rupiah tidak terlalu tajam, tapi at the same time ini dampaknya akan temporer. Sehingga ini perlu dibarengi oleh kebijakan-kebijakan struktural untuk meyakinkan investor di jangka yang lebih panjang. Baik Pak Rifki, dengan sudah adanya 7 langkah upaya dari Bank Indonesia tadi bersama dengan pemerintah, menurut analisa Anda apakah kemudian rupiah ini akan sepanjang sisa pekan ini setidaknya mengalami tekanan lagi atau seperti apa Pak Rifki? Saya rasa kalau kemudian tidak ada event besar ya, seperti misalnya tiba-tiba pengumuman oleh Trump atau ada serangan signifikan oleh Iran, saya rasa tidak akan ada tekanan lanjutan. Tapi di sisi lain juga saya rasa rupiah masih belum akan mengalami tren penguatan. Jadi mungkin kita masih akan melihat rupiah itu berada di kisaran di atas 17.000, mungkin masih di 17.300, 17.400, dan ini nampaknya masih akan stay di sisa minggu ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki atas analisa Anda selaku ekonom LPEM FEB UI. Selamat kembali beraktivitas Pak Rifki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.